Shalom. Yuk, sebelum memulai segala sesuatu, kita berdoa dulu ya. Ada Yuli, ya, Lina, Marijan ya. Yuk kita memulai dalam doa terlebih dahulu. Bapak, sebelum kami memulai live ini, kami minta penyertaan-Mu, urapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi pesan hati-Mu, Tuhan. Bahwa tidak pernah berakhir kasih setia-Mu atas kehidupan setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, segala kuasa iblis apapun dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita? Ya, jangan bosan-bosan ya, saudara. Kita bertemu live ya, karena memang keterbatasan ya untuk saya menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan, dan ini menjadi vitamin. Yuk kita review sejenak apa yang live di minggu lalu ya, bagaimana hari ini kita harus punya rela hati, bertobat ya, berjaga-jaga di tengah-tengah masa akhir zaman ini. Kita semua hari ini tahu tuh saudara, jangan sampai berikan remote ya, remote pengendaliannya sama iblis ya. Iblis itu licik saudara, makanya iblis tidak pernah takut kalau saudara beribadah ke gereja, pelayanan. Tapi sepanjang remote itu dipegang, saudara setiap hari dikendalikan, saudara tidak pernah nyadar bahwa langkah hidup saudara sedang menuju jurang maut. Karena kalau iblis yang meremot itu selalu arahnya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi pastikan di tengah keadaan tersulit sekalipun, kalau remote itu dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menyesatkan saudara dan saya. Justru ketika saya menjalani proses ya, remote hidup saya berikan Tuhan, arahnya apa saudara? Naik jadi kepala dan beruntung. Kalau diberi iblis remote-nya buntung saudara. Makanya hati-hati hari ini ya, belajar terus ya. Kita percaya hari ini saudara dan saya semua sedang dibawa dalam perjalanan pulang ya. Saudara dan saya selama ini, saya termasuk, fokus saya salah selama ini. Dulu sebelum saya diproses, saya cuman fokusnya dalam perjalanan saja, yaitu di dunia ini. Cuman sebagai pendatang ya, sebagai bukan pemilik. Saya cuman fokus gimana caranya hidup sukses, gimana caranya bisa bahagia, gimana saya melihat hari esok saya bertambah kaya, anak-anak bertambah luar biasa. Itu cuman dalam perjalanan. Tapi buat saudara dan saya hari ini di tengah masa sukar, Tuhan mau kita semua berbalik arah, mulai fokus kepada pulang. Kalau perjalanan ini ada masalah ya, saudara, bukan penentuan segalanya kalau masalah, tapi kalau perjalananmu tidak lulus, saudara dan saya tidak bisa pulang selama-lamanya ke rumah Bapak. Itu yang jadi pertimbangan. Makanya jangan habiskan fokus pikiran hidupmu hanya putar-putar dalam perjalanan di dunia ini. Bagaimana keuangan, suami, anak-anak, itu semua sudah dalam kedaulatan Tuhan. Percayalah, kalau tangannya Tuhan yang gandeng saudara dan saya di dalam perjalanan untuk pulang ke negeri yang berlimpah susu madunya, keadaan hidup saudara pasti aman. Karena perlindungan yang maha tinggi itu selalu ada. Amin saudara. Mulai sekarang fokus berbalik. Jangan lagi sama perjalanan terus. Kita ini perjalanan untuk pulang selama-lamanya. Yang pulang gak dipikirkan. Yang perjalanan terus bercecoran air mata, disakiti, keuanganku minus, itu cuman perjalanan saudara. Pernahkah saudara berpikir bahwa dari semua proses di perjalanan itu, tujuan Tuhan hanya alat untuk membawa saudara pulang selama-lamanya, lulus saudara. Amin. Kemarin saya sama suami sama anak-anak ya, saya WA call ya. Dan hari itu Minggu di Amerika, saya bilang sama anak-anak, yuk kita semua hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu ikuti ibadah, jangan sampai gak ikut ibadah ya. Kita semua hari ini dengan virus corona, keadaan seperti ini, kita tahu loh, kalau dulu orang masih sakit ya, orang bisa check up rutin, makan makanan sehat, vitamin supaya sehat, umurnya panjang. Coba kalau saudara pikirkan hari ini, sewaktu-waktu loh, maut itu bisa menjemput saudara dan saya. Kita gak tahu di mana virus itu. Apakah virus itu ada di mana, kita tidak pernah tahu saudara. Mungkin hari ini kita masih menginjak tanah, kita tidak tahu sejam, sehari, sebulan kita yang diinjak saudara. Kenapa? Kita ada di dalam kubur.
Kita semua nggak tahu hari ini. Tapi pastikan hari ini saudara, hidup saudara dan saya mulai dipikir. Saya sendiri mulai banyak merenung saudara. Apa artinya status saudara hari ini? Kalau terakhir ya, saya sering ngomong buat orang-orang yang konseling, mau status yang kau kejar. Kalau akhir hidupmu hanya almarhum, ya, rumahmu besar seperti apapun, di akhir hidupmu kita itu cuma berakhir pada kuburan saudara. Tempat tidurmu mau senyaman apapun, hanya di peti mati. Mau secantik apapun hari ini, seganteng apapun, kita berakhir dan jadi apa? Tengkorak saudara. Makanya hari ini kalau masih ada kesempatan untuk bernafas hari ini, nggak usah takut. Diproses, dimurnikan di dalam perjalanan hidup saudara, arahnya pulang selama-lamanya, saudara tetap tenang. Amin saudara. Hari ini percayalah, tema khotbah saudara, tema khotbah saya adalah tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Itu yang saudara perlu nyanyikan di tengah proses. Kita percaya memang proses boleh berlanjut. Resesi dunia boleh berlanjut. Virus corona boleh berlanjut. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Selalu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Itu yang membuat kita hari ini jadi anak Tuhan beda cara pandangnya dengan dunia. Dunia tidak pernah menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tapi buat saudara dan saya, kita menikmati kasih setianya yang tidak pernah berakhir dan selalu nyata. Amin saudara. Yuk kita buka dulu di Mazmur 11 ayat 4. Ya, jadi hari ini kalau saudara ngalami proses, ngalami resesi, tidak usah takut. Dimurnikan, tidak usah takut. Ini ayatnya, Mazmur 11 ayat 4. Ya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Ya, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang gini, oh makanya hidup saya kok diproses ya jadi orang benar. Ternyata Tuhan itu ada di dalam bait-Nya yang kudus, di surga, matanya mengamat-ngamati setiap saudara dan saya untuk diuji. Kalau Tuhan lihat, hatinya ini belum benar, aku akan menguji secara hati. Imannya masih naik turun, aku akan berikan masalah, aku akan berikan proses supaya imannya ndak up and down. Amin saudara. Hari ini kalau responnya masih dikendalikan iblis, aku akan proses supaya makin lama makin dimurnikan, makin serupa dengan karakterku. Makanya Tuhan itu jangan kaget kalau kita jadi anaknya Tuhan. Tuhan di tahtanya yang kudus di surga hari ini sedang ngamat-ngamati. Supaya apa? Supaya saudara lulus untuk bisa pulang. Bukan di perjalanan ini saudara cuman sekedar lolos dari masalah, dari keuanganmu diberkati, dari pemulihanmu. Tapi apa artinya kalau saudara tidak lulus dalam pulang? Pulang itu saudara sudah tidak bisa masuk lagi di tempat perhentian selama-lamanya. Makanya hari ini ngucap syukur, saudara sadar, oh iya ya, Tuhan itu, saya waktu baca ayat ini saya bilang gini, makanya Tuhan setiap hari saya ngalami proses, hari ini diproses, hari ini sudah happy-happy, lihat keadaan buruk lagi. Ternyata Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya hari ini, makanya ndak usah lebay ya, ndak usah ngomel, Tuhan sampai kapan, ndak usah saudara, karena memang Tuhan lagi menguji setiap saudara dan saya untuk supaya saudara dan saya bisa pulang selama-lamanya memerintah duduk di atas tahta bersama Yesus Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Yuk hari ini kita buka bagaimana kasih setianya ya yang gak pernah berakhir. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8 ya. Supaya saudara mulai berbalik fokus hari ini. Tenang aja. Dimurnikan di dunia ndak akan melampaui kekuatan. Saudara tenang. Supaya saudara lolos dari pemurnian di api neraka selamanya saudara ya. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya ya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Sesaat.
Kalau saudara tahu bahwa tidak akan pernah berakhir kasih setianya, ada sesuatu yang membuat hari ini hidupmu mengalami resesi, hidupmu mengalami proses. Ini berita baiknya. Tuhan berkata, aku hanya sesaat lamanya. Mungkin saudara dan saya mengalami keadaan saya dulu merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan saya. Saya merasa hari ini mau berdoa, hari itu mau berdoa sampai puasa, tidak ngerubah keadaan saudara. Saya pikir Tuhan itu meninggalkan saya waktu itu. Mungkin hari ini keadaan saudara seperti itu. Tapi percayalah firman Tuhan berkata ini vitamin buat saudara dan saya siang ini. Kasih sayangku yang besar akan mengambil engkau kembali. Dan Tuhan ingatkan, aku akan mengembalikan pemulihan rumah tanggamu. Aku akan mengembalikan pemulihan keuanganmu. Hanya sesaat. Amin saudara. Amin. Jadi saudara hari ini kalau Tuhan di atas tahtanya lagi nguji saudara, ingatkan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Hanya sesaat. Kalau Tuhan sudah mengembalikan, memulihkannya, pemulihannya lipat. Karena dia tidak mau berhutang. Yang penting hari ini hidupku harus benar-benar setia ikut sama prosesnya Tuhan. Amin saudara. Yuk berikutnya. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Mungkin saudara berkata gini, Tuhan ini lagi cuek. Orang menyembunyikan wajahnya itu wajahnya miring gini loh. Kayaknya Tuhan lagi cuekin saudara dan saya. Ngalami enggak keadaan? Saya ngalami saudara. Saya bilang ini, Tuhan aku ini doa pagi siang malam. Tapi kayaknya Tuhan tuh cuek sama keadaan saya. Enggak ngerubah apa-apa. Sepertinya jawaban doa ya dicuekin sama Tuhan. Tapi percayalah, firman ini berkata bahwa aku hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Hari ini vitamin ini buat saudara dan saya di tengah-tengah masa yang sukar makin sukar. Saudara dan saya perlu berpegang pada juru penebus, juru selamat. Yang hari ini 3 hal yang akan saya bahas, yaitu apa? Saudara dan saya hanya mengalami ujiannya sesaat. Amin, supaya saudara dan saya lulus ketika pulang, surga terbuka lebar buat saudara dan saya menikmati mahkota sebanyak-banyaknya, menikmati upah dari jeripaya air mata dan kesengsaraan saudara. Ketika saudara sudah lulus, semuanya itu akan diberikan. Amin saudara. Dan kita baca hari ini 3 hal ya yang akan kita bahas. Kasih sayangnya yang besar ya, wajahnya tidak pernah tersembunyi saudara. Walaupun hari ini saudara merasakan Tuhan tuh cuek ya, tapi wajahnya senyatanya tertuju selalu buat saudara dan saya. Amin. Yang ketiga apa? Setianya abadi. Betapa luar biasanya ketika saya merenungkan firman ini, saya berkata gini, Tuhan buat apa saya takut? Kasih sayangmu loh besar. Wajahmu selalu tertuju buat saya. Apakah ketika saya menderita, saya disakitin, saya dirugikan orang, hari ini hidup saudara dan saya mengalami kekurangan, mata Tuhan tidak tertuju buat saudara dan saya. Semuanya dilakukan untuk yang terbaik, walaupun itu masih ada penundaan jawaban. Saya sering ngomong buat orang yang konseling sama saya, Bu Eli kok sampai hari ini keadaan seperti ini? Percayalah, kalau hari ini belum dijawab, itu berarti di pemandangannya belum indah. Saudara minta roti, tapi di pemandangan Tuhan masih berupa batu. Saudara kalau minta roti tidak mungkin diberikan batu, tapi karena kalau dijawab sekarang itu malah jadi batu sandungan buat saudara dan saya. Makanya Tuhan tunda sampai benar-benar ada sesuatu di pemandangannya, benar-benar roti yang saudara dan saya bisa menikmati. Amin saudara. Kalau hari ini saudara minta ikan, tidak mungkin dikasih ular saudara. Kalau belum diberikan, itu berarti di pemandangan Tuhan hari ini kalau saudara dijawab, itu akan jadi ular berbisa yang akan membuat hidup saudara terpuruk, hancur nanti dengan ular berbisa. Amin saudara. Hari ini yuk kita belajar sama-sama saudara. Saya ketika
dikasih tema, saya buat tema ini, saya belum menemukan firmannya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih supaya vitamin ini jadi kekuatan saya, juga buat kekuatan buat banyak orang. Tuhan itu keren saudara, bisa kasih ayat ya. Tadi malam saya jam berapa saudara mulai ngerangkum ini, saudara sudah tidur, saya jam 1 malam bangun saudara, karena saya ketiduran jam 10 ya, saya ngantuk, saya mau rangkum, saya nggak bisa nahan mata saya, mungkin jam 11, saya sudah jam 11 kurang saya sudah tidur, jam 1 saya bangun, saya ngerangkum firman ini sampai jam 3, setelah itu saya berdoa, setelah itu saya saat teduh sama Tuhan, saya baru tidur lagi jam 4, tapi saya berkata Tuhan itu dahsyat. Tuhan kasih firman buat saudara dan saya itu luar biasa. Amin. Yuk baca Yeremia 32 ayat 42. Bagaimana kasih sayangnya yang besar? Sebab ya, Yeremia 32 ayat 42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini ya segenap malapetaka yang hebat. Ya, saudara dan saya hari ini ngalami malapetaka yang hebat dengan virus corona, krisis yang tidak pernah terjadi. Ya, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang Tuhan itu keren. Di saat-saat seperti ini, Dia bisa kasih ayat ini loh buat vitamin buat saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan ingatkan, kasih sayangku itu besar, unlimited buat anak-anakku. Hari ini setia aja sama Tuhan. Kalau kasih sayangnya yang besar, saudara tahu, ayat ini diperuntukkan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ya, kalau saudara baca di Yeremia 32 ayat 32a, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda yang menimbulkan sakit hatinya Tuhan, sehingga ini terjadi malapetaka. Tapi Tuhan itu tetap kasih sayangnya besar. Amin, saudara. Dia tidak menetapkan saudara dan saya sebagai orang hukuman, tapi kita semua ditetapkan buat saudara dan saya sebagai anak-anak yang dikasihi. Amin. Kenapa Tuhan itu kasih sayangnya yang besar ya? Saudara catat aja cepat ya. Yeremia 32 ayat 40a. Kenapa Tuhan punya kasih sayang yang besar? Yeremia 32 ayat 40a. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Saudara lihat kasih sayang yang Tuhan yang besar di balik malapetaka akan mendatangkan keberuntungan. Kenapa? Yang pertama, Tuhan itu sifatnya baik. Dia selalu mengikat perjanjian yang kekal. Bahkan Tuhan tidak pernah membelakangi saudara dan saya. Dia selalu berjalan di depan, menuntun, menggandeng saudara dan saya untuk perjalanan pulang. Dia selalu berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Makanya ada firman yang berkata gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Pastikan hari ini Tuhan baik. Di tengah malapetaka yang hebat hari ini, saudara dan saya jangan pernah lari kecewa dengan Tuhan. Justru makin setia, Tuhan akan menunjukkan bagaimana kasih sayangnya yang besar. Di saat kelemahan mula, justru kuasa Tuhan, justru kasih sayangnya makin terlihat, makin saudara dan saya rasakan luar biasa. Amin. Kalau keadaanmu nyaman, saudara, dulu saya nyaman, saya tidak pernah merasakan cinta sama Tuhan seperti ini. Saya cuma merasakan kasih sayang Tuhan itu biasa-biasa. Tapi di tengah proses yang begitu 11 tahun dibawa hidup yang tidak mudah, saya melihat kasih sayang Tuhan. Wow, dahsyat. Di saat saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, di situ Tuhan menyatakan kasih sayangnya yang besar atas hidup saya. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan itu apa, saudara? Yuk buka Yeremia 32 ayat 41b. Ya, Yeremia 32 ayat 41b. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Di balik malapetaka ini, Tuhan itu tulus, segenap hati, segenap jiwa akan membawa saudara dan saya bertumbuh, bukan hancur. Artinya segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan.
Di balik malapetaka yang hebat selalu ada kebaikan, keberuntungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tulus mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, masih ada modus kepingin cepat kaya, kepingin hidup sehat, panjang umur, masih ada modus. Tapi buat saudara dan saya hari ini, Tuhan mengasihi saudara dan saya, kasih sayangnya tulus. Nggak lihat siapa saudara mau kaya, saudara mau miskin, saudara mau hari ini terpuruk, saudara mau statusnya siapapun, dia selalu mengasihi saudara dan saya tulus. Amin. Sehingga dia tidak pernah dalam rancangannya menggagalkan hidup saudara dan saya, tapi arahnya selalu dibuat bertumbuh. Amin saudara. Yang ketiga, Tuhan adalah pulihkan. Ya, Yeremia 32 ayat 44b. Saudara boleh catat nanti setelah live, saudara baca dan renungkan. Yuk, Tuhan pulihkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, kita baca Yeremia 32 ayat 44b. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Hari ini Tuhan pasti pulihkan. Sehebat malapetaka apapun, pasti ada yang namanya keberuntungan, pemulihan, ikat janji yang kekal. Dia tidak pernah membelakangi saudara dan saya. Dia akan membuat saudara dan saya arahnya selalu naik, karena dia mau saudara dan saya bertumbuh. Amin. Mungkin hari ini penundaan jawaban bukan membuat saudara terpuruk, tapi Tuhan mau bertumbuh. Bukan hanya secara lahiriah, sukses secara kemuliaan daging, tapi Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh secara batinianya. Hidup rohmu juga bertumbuh. Bukan hanya yang di luar, tapi yang di dalam itu jauh lebih menjadi perhatian Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudara. Yuk yang kedua, ya hari ini kasih sayangnya yang besar, tidak usah takut. Yang kedua, bagaimana Tuhan tidak pernah sembunyikan wajahnya. Ini ayat yang diberikan Tuhan juga keren saudara ya. Saya tadi pagi saya bilang, oh Tuhan kasih kita ayat itu vitamin yang membuat hari ini yuk bangkit. Yesaya 40 ayat 26 sampai 29. Yesaya 40 ayat 26 sampai 29. Tadi Yeremia ya saudara, yang ini Yesaya. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Ya, kalau kita hari ini merasa Tuhan menyembunyikan, kita minta Tuhan arahkan matamu, melihat siapa sih yang menciptakan bintang-bintang dan seluruh segenap bumi ini. Ya, saudara lihat hari ini Dia yang hadir oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat hari ini sedang mengarahkan wajahnya, mengamat-ngamati saudara dan saya, untuk menguji saudara dan saya adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mungkin saudara dan saya mengalami keadaan sepertinya hari ini Tuhan sembunyi, cuek, memalingkan wajahnya ke samping, tidak lihat keadaan hidup saudara dan saya. Sampai saudara bilang gini, Tuhan, kamu kok sembunyikan wajahku dan hakku ini mana Tuhan? Saya dulu seperti itu. Saya bilang, hakku mana Tuhan? Itu kan milikku Tuhan, milikku. Saya selalu seperti bilang itu. Tapi lihat ayat berikutnya, ayat Yesaya 40 ayat 28 ya. Jadi hari ini kalau iblis ngintimidasi Tuhan itu sudah cuek, kamu itu sudah dibuang. Saudara segera pastikan hidup saudara hari ini beriman ya. Yuk kita lihat, tidakkah kau tahu, tidaklah kau dengar, Tuhan itu ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Yang kedua 9, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, Yesaya tadi sudah ya saudara, 40 ayat 26 sampai 29. Hari ini Tuhan bukan menyembunyikan wajahnya. Saudara perlu tahu, hari ini seberat apapun masalahmu, hari ini Tuhan memberikan saudara peringatan bahwa Tuhan tidak pernah menjadi lelah lesu.
Dia tidak pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah capek. Sekalipun hari ini saudara sering kali ngomong sama Tuhan, aku ini capek Tuhan, capek, lelah. Tapi Tuhan selalu berikan buat saya ketika saya bilang, saya ini capek loh Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi keadaan hidup saya. Saya jujur, saya capek, saya lelah Tuhan. Apalagi kalau lihat kenyataan ini bertambah buruk, saya capek. Tapi ketika saya tahu Tuhan berkata, aku tidak pernah capek atas hidupmu. Semangat Eli, berjalan maju, bangkit bersama aku. Aku tidak pernah lelah atas hidupmu. Aku ingin melihat bahwa pemurnian dalam hidupmu yang jadi targetku itu berhasil. Artinya Tuhan kasih saya semangat, kasih saya firman. Ketika saya berdoa, dia kasih rema, dan itu yang membuat saya bangkit kembali. Hari ini Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya, tapi dia selalu tidak pernah menjadi lelah lesu atas hidup saudara dan saya. Yang kedua apa saudara? Tuhan tidak terduga pengertiannya. Menurut saudara dan saya ini sudah final. Mungkin saudara lihat keadaan ini sudah tidak ada jalan. Tuh saudara bilang gini, mati sudah, kita sudah habis, ini sudah akhir dari segala-galanya. Saudara mungkin seperti itu. Tapi Tuhan yang besar, yang tadi berkata maha kuasa, maha kuat, itu tidak terduga pengertiannya. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara dengar, justru itu yang Tuhan sediakan. Ada kekejutan tiba-tiba. Memang Tuhan itu tidak pernah bisa dipikir oleh akal pikiran saudara. Cara dan waktu Tuhan itu dahsyat saudara. Kita berpikir ini akhir segala-galanya, tapi justru Tuhan berkata, di saat engkau berpikir ini akhir dari segala-galanya, dengan caraku yang tidak engkau duga-duga, ini adalah awal kebangkitanmu, awal pemulihanmu, melihat mujizatku, melihat semua yang terbaik itu terjadi di dalam hidupmu. Amin saudara. Justru di saat kesesakan saudara dan saya, keajaibannya akan terjadi hari-hari ini. Saudara dan saya jangan pernah capek hari ini ya, karena saudara merasa Tuhan cuek, itu intimidasi iblis. Senyatanya kalau saudara ngerti firman ini, Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah lelah, sehingga dia tidak akan pernah cuek ya. Dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya. Kalau orang lelah, pasti saudara akan memalingkan wajahnya, saudara akan cuek. Tapi karena Tuhan tidak pernah lelah, berarti wajahnya itu selalu tertuju buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga apa saudara? Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin keadaan hidup saudara dan saya hari ini sudah lelah, sudah tidak berdaya, tanpa saudara sadar. Kalau saudara nempel aja, saya dulu tidak berdaya saudara, lelah. Tapi untungnya hidup saya ini disiplin. Saya ngerti tidak ngerti, selalu ada jam doa buat saya dan Tuhan. Sesibuk apapun saya selalu masuk kamar, saya berdua sama Tuhan. Saya curhat, saya bisa nangis-nangis sama Tuhan. Tanpa saya sadari, Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya vitamin sehingga saya semangat saudara. Makanya hari ini saya itu jadi orang yang semangat. Kalau tiap kali ada orang yang komen, selalu saya komennya apa? Semangat. Karena itu yang selalu Tuhan berikan buat saya ketika saya sudah lelah. Tuhan selalu bilang, semangat Eli, semangat. Engkau harus tetap berharap selama kakimu masih menginjak bumi, selama masih ada hari esok, selama masih ada kehidupan hari esok, engkau tidak boleh putus pengharapan. Amin saudara. Makanya lagu ini luar biasa ketika saya dengar lagu ini ya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku kau segalanya. Pastikan hari ini Yesus itu segala-galanya, bukan keuanganmu. Dulu saya suami segala-galanya, makanya hidup saya putus pengharapan. Tapi ketika saya menjadikan Yesus segala-galanya, saya tahu bahwa dia adalah Tuhan yang setia atas hidup saya. Dia tidak pernah capek, lelah, putus asa, menyerah atas hidup saya. Tapi dia selalu matanya tertuju buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya, yuk hari ini kita percaya. Kita percaya hari ini kalau saya lemah, saudara, ini profetik ya, yang saudara harus lakukan. Ini saya ajari tip.
Kalau ada keadaan buruk, dan ini hasilnya dahsyat. Saya lupa beberapa saat saya mau ngomong ini, saya lupa. Hari ini saya ingat saudara. Kalau ada keadaan buruk, saya sudah ajarkan beberapa orang yang konseling, dan hasilnya dahsyat. Ketika keadaan keuanganmu bertambah buruk, ketika masalah kenyataan hidupmu bertambah jauh dari pengharapan, artinya sudah tidak ada dasar berharap. Saya selalu mendisiplin hidup saya berkata begini, Tuhan, hari ini memang keadaanku lemah, keadaanku sudah tidak berdaya, tapi aku tahu janjimu, justru di saat kelemahanku lah kuasamu itu sempurna. Hari ini aku tidak lihat kelemahanku lagi, tapi aku lihat janjimu bahwa engkau menyempurnakan kuasamu di dalam hidupku, di dalam hidup suamiku, di dalam hidup anak-anakku, di dalam hidup keuanganku, di dalam hidup rumah tanggaku. Itu yang saudara lakukan. Kalau saudara di saat kelemahan saudara berkata sial dan sial, tapi kalau saudara ambil alih semua kelemahan ini, karena firman berkata di saat kelemahan mula kuasaku justru sempurna, dan saudara mulai ngucap, itu di alam roh terjadi sesuatu. Dan saudara tahu itu peperangan yang paling dimenangkan, paling luar biasa senjatanya. Saya selalu praktek, Tuhan tidak apa-apa, hari ini keadaanku memang lihat kenyataan buruk, memang sakit Tuhan, tapi hari ini aku mau berkata di depan Bapa bahwa janjimu ketika aku lemah, ketika aku dalam keadaan terpuruk, justru janjimu engkau menyempurnakan kuasamu. Nyatakan kuasamu Tuhan hari ini juga untuk aku lihat. Dan di situ Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin. Ketika saudara nabur benih itu setiap saat, saudara akan lihat hidup saudara bukan main-main lagi sama Tuhan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu bagaimana bekerja secara sempurna. Hari ini jangan mau kalah sama iblis, karena iblis tahu kekuatan firman itu dahsyat. Yesus waktu menang di padang gurun hanya dengan kekuatan ada tertulis, ada tertulis. Dan kalau saudara tahu firman yang saudara akan ucapkan ini ada tertulis, itu berarti kekuatannya dahsyat. Amin saudara. Praktek saudara mulai hari ini. Jangan jadi orang yang lebay. Saya dididik Tuhan hari ini tidak pernah lebay. Makanya kenapa saya selalu punya semangat. Karena ketika saya terpuruk, saya selalu diajar Tuhan, katakan firmanku, ucapkan firmanku. Jangan ucapkan keadaanmu, jangan renungi nasibmu, jangan perkatakan suamimu, jangan perkatakan keadaan keuanganmu yang hari ini terpuruk. Tapi katakan bahwa aku akan lihat kuasamu yang sempurna dinyatakan. Amin saudara. Yuk berikutnya bagaimana setia abadi ya. Saya sudah semangat loh saudara ya. Saudara harus semangat. Yang kasih vitamin juga semangat saudara. Amin. Yuk setia abadi. Kalau setia abadi itu berarti setianya Tuhan selamanya, enggak saudara? Selamanya. Saudara enggak setia, dia tetap setia ya. Hari ini seberapa banyak saudara enggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan enggak pernah mengingkari sifatnya. Dia selalu punya kesetiaan abadi. Makanya enggak usah takut. Keuanganmu lagi minus-minus, setianya itu ada saudara. Dia tidak jauh dari saudara. Orang yang setia itu selalu dekat. Apa sih yang jadi kebutuhanmu? Aku itu tahu. Tidak usah takut. Apa yang jadi keinginanmu? Aku tahu. Tidak usah takut. Aku itu loh setia. Setia tahu perasaanmu. Aku tahu engkau disakiti. Aku tuh setia ngikuti prosesmu. Karena aku di surga itu ngamat-ngamati. Aku cuman izinkan ini sesaat. Ini cuma murnikan kamu untuk kebaikanmu. Vitamin ini untuk kebaikanmu. Walaupun rasanya mungkin vitaminnya pahit, tapi itu buat rohanimu jadi sehat. Telan aja telan. Amin saudara. Amin saudara. Yuk setia abadi buka di Mazmur 145 ayat 13b ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin saudara. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara lihat hari ini 3 hal setia Tuhan ya. Tuhan setia di dalam perkataannya. Artinya Tuhan setia di dalam janjinya. Jangan meragukan janji Tuhan walaupun belum terlihat hari ini. Kalau dia berkata aku setia dalam perkataanku, itu berarti dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Yang kedua, setia dalam perbuatannya. Artinya dia pasti akan setia untuk menolong saudara dan saya. Di tengah malapetaka yang hebat sekalipun, yang berkata setia bukan lagi saya saudara, tapi Tuhan sendiri berkata, aku setia dalam segala perbuatanku. Bahkan aku setia menyertai engkau sampai pada akhir zaman.
Amin saudara, amin. 3 hal: setia akan janjinya, setia akan perbuatan pertolongannya, yang ketiga setia dalam penyertaannya. Sampai tadi pagi saya waktu nulis firman ini, Tuhan kasih saya lagu, jadi saya sambil nyembah sambil nyanyi. Akhirnya saya berdoa saudara. Saudara tahu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin saudara. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Kalau saudara tahu bahwa matahari selalu bersinar, di situ janji Tuhan selalu bersinar. Selalu akan datang janji Tuhan untuk saudara dan saya menikmatinya. Setia dalam perbuatan pertolongannya. Saya sampai nyanyi juga. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Amin saudara. Tidak ada kata terlambat menantikan pertolongan Tuhan. Kelihatan berlambat-lambat tapi selalu ada dan tepat waktu. Apa penyertaannya? Saya sampai nyanyi lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Apa yang saudara takutkan kalau di tengah badai? Rancangannya itu loh, penyertaannya sempurna, rancangannya selalu terbaik. Tuhan bilang gini, tenang nak, tenang, aman, aman, bersamaku, ndak usah takut. Amin saudara, amin saudara. Hari ini kita mau bangkit saudara dalam kasih setianya Tuhan ya. Saudara tidak perlu takut. 3 hal saya sudah bahas. Kasih sayangnya yang besar ya. Kenapa kasih sayang yang besar? Karena di balik malapetaka yang hebat selalu ada keberuntungan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu selalu tulus. Dia tidak akan membelakangi saudara dan saya. Arahnya selalu bertumbuh. Tuhan pasti pulihkan. Yang kedua tadi apa? Bukan setia, yaitu wajahnya tidak pernah tersembunyi ya. Saudara dan saya merasa wajahnya tersembunyi, tapi hari ini Tuhan berkata bahwa yang pertama, dia tidak pernah capek, lesu. Buat saudara tidak terduga pengertiannya, ada sesuatu yang Tuhan sediakan, nanti tiba-tiba saudara bilang, walah ternyata ikut Tuhan itu cuman gini aja ya. Ternyata surprise-nya itu bikin saudara kagum dengan caranya. Saudara putar otak, tidak sampai sama pikirannya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Amin. Bahkan hari ini di tengah proses yang berlanjut, proses virus corona berlanjut, krisis berlanjut, ada kekuatannya. Saudara yang sudah lemah akan di top up kekuatan. Dia sedang memberikan kekuatan buat saudara dan saya yang lagi letih, lesu, loyo, lelah. Amin. Setianya abadi tadi ya tuh saudara, setia akan janjinya, setia akan pertolongannya, setia akan penyertaannya, sehingga saudara dan saya hari ini pasti aman ya, pasti aman. Saudara, hari ini yang Tuhan minta adalah ayo kita semua bersukacita. Nikmati aja semua arusnya Tuhan, jangan dilawan. Makin dilawan saudara akan capek tapi tidak sampai. Hari ini kalau masih kelihatan keuanganmu, suamimu, istrimu masih menyakitkan, ya wes Tuhan tidak apa-apa. Justru di saat kelemahanku, kuasamu makin hari makin sempurna. Aku makin lihat kuasamu yang dahsyat setiap hari. Aku akan semakin dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali yang arahnya naik jadi kepala, bukan buntung tapi beruntung. Amin saudara, amin. Kita buka bagaimana setia ya. Rasul Paulus berkata apa? Ini ayat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Setelah itu ada ayat terakhir dan itu selesai ya saudara. Yuk kita buka 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 ya. Dalam segala hal kami ditindas. Lihat ya, kalau Tuhan itu setia, Paulus bisa berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami itu habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dahsyatnya Tuhan kalau dia berjanji menyertai saudara, dia setia. Walaupun hari ini keadaan saudara seperti dianiaya, namun tidak ditinggalkan ya. Orang dunia dianiaya tidak ada yang menyertai, tapi saudara dan saya ada kasih sayang yang besar ya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini tidak pernah ditinggalkan. Amin saudara ya. Saudara hari ini tidak pernah terjepit, habis akal namun tidak putus asa.
asa. Walaupun saudara sudah tidak bisa mikir, otak saudara mungkin berakan, aduh Tuhan, tidak bisa mikir. Ya sudah, kalau tidak usah mikir, jangan dipikir. Saya dulu seperti itu. Tuhan bilang ini, siapa yang suruh pikir? Jalani. Jalan. Makanya buat saya tidak pernah putus asa walaupun kelihatannya habis akal, saudara. Karena akal saudara terbatas, otak kita ini terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, Dia sudah punya stok cara. Dia punya berbagai macam cara yang membuat saudara takjub dengan caranya Tuhan. Amin. Tidak usah dipikir ya saudara. Hari ini Tuhan bilang, jalani nak, jalani. Ngucap syukur. Yang penting responmu, remotemu kasih ke aku. Jangan dikendalikan iblis. Ketika langkahmu aku tuntun selangkah demi selangkah, tiba-tiba saudara akan mendekati apa? Garis akhir. Wow, kemenangan, finishing well. Dan Tuhan berkata, selamat anakku, engkau nurut apa yang aku remote, apa yang aku perintahkan, engkau taat menjalani setahap demi setahap. Dan hari itu tanpa kita sadari, kita sampai di garis akhir lebih dari pemenang. Amin saudara, ya, kami dianiaya tidak ditinggal sendiri, dihempaskan namun tidak binasa. Amin saudara, pastikan hari ini saudara dan saya, yuk kita belajar setia sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan proses. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan waktunya kok lama Tuhan, ya. Ingat, Tuhan tuh tidak pernah capek loh buat saudara. Saudara jangan ngomong capek sama Tuhan, ya. Tuhan itu selalu punya semangat menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Amin. Justru lewat hidup saya hari ini banyak orang-orang dikuatkan. Saya lagi dimaksimalkan Tuhan. Kenapa? Kalau orang konseling, bukan saya sombong, ya. Kalau saya konselingi orang pasti puas dan dia bilang gini, ini loh jawaban maksimal. Kenapa? Karena saya sendiri dimaksimalkan sama Tuhan. Omong kosong kalau saya tidak dimaksimalkan Tuhan, saya bisa maksimalkan saudara yang konseling sama saya, nggak akan saudara. Justru saya mengalami proses jatuh bangun bersama Tuhan, tapi Tuhan bilang semangat, dan saya hari ini saya merasakan saya dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Di tengah badai saya bisa terbang tinggi seperti Raja Wali, ya. Tadi pagi saya dengar anak saya telepon, saya merasa sukacita lagi saudara. Anak saya bilang gini, mama, saya mulai ada orang yang konseling. Ada temen, maksudnya bukan temen, orang yang konseling seusia dia, ya, yang lagi ngalami mau bunuh diri karena lihat korban orang tuanya yang cerai. Ada orang yang korban orang tuanya selingkuh, rumah tangganya hancur. Anak ini sampai kepingin bunuh diri berulang kali. Dan itu dia mulai belajar mengkonselingi masa-masa anak-anak ABG seperti ini. Saya merasa sukacita. Ternyata yang bisa melayani Tuhan di tengah proses seperti ini bukan hanya saya belajar sesuatu. Anak saya bisa menjelaskan konselingnya dengan baik saudara. Kenapa? Karena dia juga ngalami saudara. Bagaimana dia hari itu sebagai seorang anak yang melihat keadaan rumah tangga orang tuanya yang kacau balau, tapi dia bisa bangkit bersama Tuhan. Itu yang membuat pengalaman hidupnya. Amin saudara. Saya merasa bangga dengan Tuhan karena Tuhan itu selalu menetapkan yang terbaik buat setiap saudara dan saya hari ini, ya. Jangan hitung-hitungan ya sama proses. Yuk ayat peneguhan, ya. Hari ini agak cepat. Ayat peneguhan Mazmur 85 ayat 10 dan 11. Ini ayat peneguhannya, ya. Mazmur 85 ayat 10 dan 11. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Hari ini jangan putus pengharapan. Pesan Tuhan, firman Tuhan buat saudara dan saya siang ini sesungguhnya, ya, ditanamkan saudara. Sesungguhnya ini Tuhan yang berkata bahwa keselamatan yang daripadaku sudah dekat. Jangan menyerah.
Jangan menyerah buat orang-orang yang takut akan Dia. Justru di masa karantina, disiplinkan hidup takut akan Tuhan. Berikan pengendalian sama Tuhan, remote-nya. Ketika saudara bisa hidup takut akan Tuhan, percayalah keselamatan, pemulihan itu sebentar lagi akan saudara dan saya nikmati. Amin. Saudara jangan pernah berhenti berharap. Kenapa? Karena kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ketika keselamatan terjadi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun hari ini keadaanmu mengecewakan, keuanganmu mengecewakan, suamimu mengecewakan, anak-anakmu mengecewakan, usahamu mengecewakan, lihat keadaan dunia mengecewakan. Tapi Tuhan berpesan buat saudara dan saya siang ini, ayat peneguhan, sesungguhnya keadaanmu tidak akan mengecewakan karena keselamatan daripadaku sudah dekat. Amin. Ada kasih, ada kemuliaan, ada kesetiaan, ada keadilan, ada damai sejahtera. Sehingga hasil akhirnya, kalau itu semua terjadi, percayalah, keadilan, kesetiaan, ya, yang namanya kasih Tuhan, 3 hal tadi tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin saudara, ya. 3 hal saudara, yuk kita ingat apa hari ini yang perlu saudara bangkitkan sebagai vitamin di tengah masa sukar, ya. Kasih sayangnya yang besar, ya. Wajahnya yang tidak pernah disembunyikan buat saudara dan saya. Yang ketiga apa saudara? Tadi kasih setianya abadi. Amin saudara, jangan pernah menyerah menghadapi apapun hari-hari ini, karena Tuhan yang besar, yang maha kuat, itu selalu berpihak buat saudara dan saya. Amin. Ya, saya hari-hari ini banyak masukan dari orang-orang yang kesaksian. Saya melihat cara Tuhan dahsyat ketika mereka praktek firman. Mereka bilang gini, Tuhan itu dahsyat Bu Eli, bela hidup saya di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah masa-masa sukar. Tuhan pelihara hidup saya dengan caranya yang ajaib. Tidak pernah saya pikirkan, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bahkan ada banyak orang-orang yang hari ini justru di masa-masa virus corona ini, mereka justru bertemu dengan Tuhan. Mereka justru hari ini makin terbang tinggi seperti Raja Wali. Itu harapan Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudara, ya. Waktunya tinggal 10 menit. Kalau saudara ada pertanyaan, ya, saudara hari ini tetap kuat. Saya yang menyampaikan firman, semangat saudara, ya. Harapan saudara dan saya, kita semua yuk sama-sama berjalan maju. Saya juga bukan merasa kuat. Hari ini saya terus nempel sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya manusia terbatas. Saya tidak mau hidup saya jauh dari Tuhan. Karena ketika saya jauh dari Tuhan, saya tidak akan pernah mampu saudara. Amin. Justru hari ini kita berjalan bersama-sama. Yuk kita jalan sama-sama. Ingat, perjalanan ya hanya sesaat. Saudara jangan fokus dengan yang sesaat, tapi fokus mulai dengan pulang. Karena pulang ini selama-lamanya. Saudara dan saya lagi perjalanan pulang semua. Amin. Apalagi sudah di akhir zaman, ya. Aba-aba pulang. Itu Tuhan sudah mulai hari ini teriak, ingat lo ya, rumahmu bukan di sini lo. Aku naik ke surga, aku sediakan rumahmu ada di atas di surga bersama aku. Amin, saudara. Ya, hari ini semangat, saudara. Nggak usah lihat kenyataan, ketawa aja. Saya kalau lihat masalah buruk, saya nggak mau lihat iblis, lihat mimik muka saya sedih. Saya ketawa. Saya bilang gini, apa sih yang bagi Tuhan sulit? Nggak ada ya. Saya suka lagu ini, saudara. Saya beberapa hari penyembahan pakai lagu ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Amin, saudara. Tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Amin. Hari ini yang nyata, mungkin kenyataan hidupmu mengecewakan, tapi kalahkan dengan kata-kata kasih setia Tuhan nyata juga dalam hidupku. Keuangan, kau tidak bisa hancurkan hidupku, ya. Orang yang berusaha merusak rumah tanggamu nyata memang, tapi dia tidak pernah bisa merusak rumah tanggamu karena kasih setia Tuhan nyata
atas hidup saudara dan saya. Amin. Keuanganmu hari ini terlihat nyata akan menghancurkan kehidupanmu. Mungkin ada masalah apapun yang nyata hari ini di depan mata saudara, kelihatannya bisa menggoyahkan bahtera kehidupanmu. Tapi hari ini katakan di hadapan Tuhan, kasih setiamu yang tidak berakhir atas hidupku, kasih sayangmu yang besar, wajahmu yang selalu tertuju ke atas hidupku, setiamu yang abadi juga nyata di dalam kehidupanku. Amin. Amin, saudara. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita masuk di dalam doa. Ya, saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ya, sampai saya ngotot loh saudara ya. Kalau saya sudah ngotot gini, saudara harus sungguh-sungguh semangat. Amin, amin ya. Vitamin ini akan membuat saudara tetap kuat di akhir zaman ya. Sesaat, katakan buat hidup saudara, keuanganmu terpuruk sesaat, suamimu kasar sesaat ya, krisis sesaat, katakan ya, karena nanti pada akhirnya Tuhan akan datang dengan kasih setianya yang besar, wajahnya yang terus tertuju. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Dia sedang persiapkan buat saudara dan saya yang terbaik. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita percaya nanti hari besok Rabu, saya kalau yang masih kepingin dengar vitamin lagi, ada kesaksian, ikut Zoom meetingnya PD Victory ya. Saya sudah share di Instagram ya, tinggal klik linknya itu, saudara tinggal klik. Besok jam 7:30 malam. Yang kerja besok bisa ya, saudara bisa share. Ini menjadi kekuatan ya. Ada kesaksian juga bagaimana seorang ibu yang tegar di tengah masa sukar, bagaimana hidupnya dulu sudah putus asa, tapi saya selalu berikan dia vitamin. Saya bilang, ayo bangkit. Saudara tahu, pada waktu dia terpuruk, saya cuma bilang satu kata gini, ingat ya omongan saya, satu hal, kalau kamu bertahan, kamu pulih. Hari ini rumah tanggamu terpuruk, ekonomimu terpuruk, percaya omongan saya, kalau kamu setia, Tuhan jauh lebih setia. Satu kali pemulihan terjadi, yang namanya anak-anak, rumah tanggamu, kerjaanmu diberkati. Dan hari ini dia menikmati semuanya itu. Dahsyat saudara. Makanya hari ini Tuhan itu setia. Kalau saudara setia, Dia jauh lebih setia memberkati saudara dan saya. Dia jauh lebih setia memberikan pemulihan yang dahsyat atas hidup saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini, buat live ini, vitamin yang sudah memberi kekuatan buat hamba-Mu dan buat setiap pendengar yang mendengar. Kami tidak mau lagi dibohongi oleh iblis bahwa kenyataan hidup kami memang arahnya turun, memang terlihat terpuruk, tapi kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berakhir dan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan dengan kasih sayangmu yang besar. Kami akan berjalan dengan wajah Tuhan yang selalu mengamat-ngamati kami. Bahkan semua pencobaan di dunia itu hanya sesaat. Hanya Engkau menguji kami untuk memurnikan iman, respon, dan karakter kami Tuhan, untuk menguji hati kami supaya kami serupa dengan Engkau. Kami percaya Engkau punya kesetiaan yang abadi. Bahkan janjimu seperti fajar itu akan kami selalu nikmati. Pertolonganmu yang tidak terlambat, bahkan penyertaanmu yang sempurna itu selalu ada buat setiap kami yang setia Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak muda akan pernah berhenti berharap. Setelah firman ini ditabur, mereka akan makin berjalan, makin lama makin kuat. Mereka bahkan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan yang mengalami masalah keuangan. Berikan berkat-Mu buat terobosan keuangan terjadi, karena kami tahu janjimu di saat kelemahan kami justru kuasamu menjadi sempurna. Akan ada keberuntungan setelah ini Tuhan. Setelah masa-masa kesulitan kami, Tuhan selalu membuat kami arahna menjadi beruntung. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan rumah tangga mereka. Berubah suami, istri, anak-anak yang lagi mengalami masalah Tuhan. Hanya Engkau sebagai Tuhan Bapak yang baik Bapak, yang mengalami kesehatan yang menurun hari ini karena ketakutan, buat mereka mulai bangkit, percaya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, supaya imun mereka tetap kuat walaupun di masa-masa sukar ini. Mereka tahu bahwa pengharapan yang mereka kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan hasilnya. Terima kasih Tuhan, berkati saat ini bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan virus corona kami serahkan dalam tangan-Mu. Lindungi kami tahu ada pagar perlindungan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kami, sehingga tidak ada virus corona yang bisa menghinggap di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara, sampai ketemu besok ya, jam 7:30, hari Rabu 7:30 ya.
di Zoom meeting, bukan di Instagram ya. Nanti hari Jumat juga ada yang akan dilayani oleh Bapak Billy Lantang. Hari Jumat juga di Zoom meeting 7:30 ya, disimpan ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di live berikutnya. God bless you.